warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Titi Solihat, nomor induk mahasiswa 219-032-495-004, mahasiswa bidang studi keperawatan, pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pembelajaran secara luring dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan kompetensi dasar 3.26 menerapkan penghitungan intake dan output cairan. Kompetensi dasar 4.26 menghitung intake dan output cairan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Biarpun sudah siang, tetap semangat ya. Tadi sudah makan atau belum? Sudah. Sudah beristirahat ya? Sudah. Sudah telat? Belum. Ya, sebelum mulai belajar, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang Ibu panggilnya tolong nanti angkat tangannya. Ya, Bu. Ahmad Rawaul, Ada, Bu. Diana, hadir Bu. Vera, hadir Bu. Husna, hadir. Hari ini kita belajar siang hari seperti ini, jadi tetap harus semangat. Kemudian tadi sebelum mulai pelajaran, Ibu bisa minta tolong salah satu untuk membersihkan depan, Rahmat, bisa? Yang lainnya tolong rapikan meja-mejanya ya, supaya pembelajaran kita lebih nyaman kalau dalam posisi yang rapi, kemudian bersih, bisa menambah semangat kita belajar biarpun siang-siang ini ya. Terima kasih Rahmat. Dan juga Ibu mau mengingatkan kalian, maskernya tetap dipasang mulai pagi. Kalau misalnya ada gantinya, diganti per 4 jam sekali ya masker, karena masker melindungi kita dari virus dan yang lagi COVID sekarang ini ya. Jadi juga tetapkan cuci tangan dan apa yang satu? Jaga jarak. Iya, jaga jaraknya ya. Ini kita jumlah juga 15 karena kita pembelajaran terbatas ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan pada KD 3.26. Saat itu akan dulu ya. TTK, Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan kalian kelas 12. Jadi kita sudah ke KD yang 3.26. Hari ini kita belajar tentang menerapkan perhitungan intake dan output cairan. Nah, sebelum pembelajaran ini Ibu mau menanyakan dulu ke kalian, masih ingatkah pembelajaran kita waktu kelas 10 yang tentang cairan-cairan? Cairan Dan elektrolit. Iya, betul, cairan dan elektrolit itu kalau pembelajaran waktu kita belajar tentang KDM ya. Kita sudah sebenarnya kita sudah belajar hubungannya dengan cairan-cairan ini, itu cairan dan elektrolit. Nah, untuk yang pelajaran kali ini kita akan belajar
bagian mana perhitungannya. Kalau dulu kita belajar apa aja cairan di tubuh kita, ada intraseluler, ada transseluler, dan ekstraseluler ya. Kemudian kalau belajar tentang cairan pengeluaran ya, itu berarti ada hubungannya juga dengan anatomi fisiologi. Kira-kira anatomi apa yang berhubungan dengan pengeluaran cairan? Iya, ginjal. Apalagi? Urin, Bu. Ya, urin yang dihasilkan oleh ginjal. Kemudian kita juga ada yang cairan itu saat kita bernapas menggunakan apa? Iya, paru-paru. Paru-paru itu terjadi juga pengeluaran cairan, yaitu saat kita bernapas. Makanya kita bernapas itu kan ada udara yang lembab yang keluar ya, dan kita juga menarik udara dari luar. Dan hubungannya nanti. Kemudian kita juga belajar sistem eliminasi. Ya, sistem eliminasi selain ginjal apalagi ada? Urin. Eliminasi itu pengeluaran. Ada urin kan hasilnya. Organnya? Ya. Organnya ada saluran kencing, ada apa? Kandung, bumi. Ya. Baik. Jadi masih ingat kan ya kita pelajaran kita waktu kelas 11 tentang KDM, yaitu cairan dan elektrolit, dan juga pelajaran waktu kelas 10 tentang anatomi fisiologi. Pelajaran hari ini Ibu lihatkan untuk hari ini kita punya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini 2 kali 45 menit ke depan. Kita akan melaksanakan tujuan pembelajaran ini. Ada yang bersedia membacakan? Minum bisa? Bacakan yang tertulis di sana, kelihatan? Nyari ya? Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari intake dan output cairan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan tujuan perhitungan intake dan output cairan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi diskusi peserta didik dapat menentukan metode perhitungan intake dan output cairan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis perhitungan intake dan output cairan dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menyimpulkan hasil perhitungan intake dan output cairan dengan tepat dan percaya diri. Yang keenam, melalui kegiatan praktik peserta didik dapat mencoba perhitungan intake dan output cairan dengan percaya diri. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan praktik peserta didik dapat menyajikan hasil perhitungan intake dan output cairan dengan percaya diri. Ya, terima kasih Pada Nilo sudah membacakan. Nah, jadi kita hari ini pelajaran kita adalah kita dapat menentukan tahu tujuan, kemudian tahu pengertian dari intake dan output, kemudian tahu metode yang perhitungannya seperti apa, kemudian mampu menganalisa hasil penghitungan kita nanti, kemudian kita simpulkan hasilnya, dan juga nanti kalian akan ada mencoba menghitung intake dan output cairan dari kasus yang Ibu berikan. Ya, mudah-mudahan tujuan kita bisa tercapai semuanya pada hari ini ya. Ya. Nah, kita penting belajar intake dan output. Kenapa? Kalau kita misalnya melakukan perawatan pada pasien, cairan pasien itu harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Kenapa? Kalau kita kurang cairan apa yang terjadi? Dehidrasi ya. Kalau kita sebelum kita masuk ke belajar lebih lanjut, Ibu tayangkan video berikut ya. Segar ya. Jadi kalau
gelek-gelek ya. Jadi di situ tergambar peristiwa terjadinya pengeluaran dan pemasukan dari cairan. Masuknya apa yang masuk dari cairan tersebut? Cairan apa yang masuk? Air putih. Iya, air putih, air minum yang diminumnya di akhir episode tadi. Kemudian kalau pengeluarannya tadi dari nah itu dari situ ada gambaran ya tentang intake dan output. Lanjutkan dulu. Nah, jadi intake dan output cairan itu kalau bahasa kita itu adalah asupan atau masuknya cairan, dan kalau output itu pengeluaran asupan cairan. Ini 45 kilo kebutuhan cairan ibu untuk yang menggunakan rumus ini. Ibu perlu seliter, coba dituliskan dulu Rahmat, seliter ibu untuk yang 10 kilo pertama berat ibu. 10 kilo berat badan ibu kedua, ibu perlu air 500 ml. Kemudian dari 45 dikurang 20 kilo berapa? 25. Nah, 25 itu kalikan 20 ml. Berapakah itu? 5? Iya, 500. Jadi total keseluruhan punya ibu berapa, Rahmat? Liter, setengah liter, tapi perkaliannya setengah liter lagi, maka berapa? 2 liter atau 2000 cc. Nah, itu cara ngitungnya ya. Nanti mau menyampaikan dulu untuk penilaian hari ini selama kita pembelajaran. Ibu ada melakukan 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap kalian selama diskusi akan ibu nilai. Kemudian sikap keterampilan kalian dalam berhitung nanti ibu juga akan nilai. Sama nanti ada soal evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pengetahuan kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya ibu mau membagi kelompok kalian terlebih dahulu supaya untuk memudahkan kalian mengerjakan LKPD ya. Jadi diberikan LKPD. Untuk kelompoknya kalian ibu berikan saja ya. Pertama kelompok 1 itu untuk lebih mudahnya ibu baca dirinya, ingat ya. Nanti kelompok 1 tolong posisinya sudah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Oke ya, bisa ya. Yang kelompok pertama itu masih Wilda, kemudian Rawaul, kemudian Najwa, kemudian Wadatu sama Linda. Oke, bisa dilihat orang-orangnya. Sudah di posisinya masing-masing. Berikan nomor LKPD-nya ya. Ini ada juga materi yang kemarin tadi malam sudah ibu bagi. Silakan apa yang tadi ibu berikan supaya memudahkan kalian nanti mengerjakan tugas kalian. Silakan. Ini materi, ini LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Ketika nama kelompok kalian di bagian depan, ini maaf ya tampilannya. Nah kemudian jangan lupa dibaca tentang halamannya. Nah kemudian langsung ke materi. Nah nanti di situ ada 3 kegiatan di LKPD kalian. Yang pertama itu kalian akan mengerjakan kegiatan 1, yaitu mencari kata yang ada di dalam tabel tersebut ya. Kemudian yang kedua, nah yang kegiatan kedua itu kalian nanti melakukan menghitung rumus berdasarkan rumus dari tadi malam kan sudah ibu perintahkan untuk
pria dan wanita itu berbeda. Kemudian ada negatif nih, kalau memperhatikan nanti salah. Ya, silakan coba kerjakan dulu, ibu nanti beri. Bagaimana kelompok ini? Ya, ada apa yang ditanyakan? Dalam sentimeter. Mana? Ini kan sama. Ibu sorika dulu ya. Umurnya 17, berat badan 1 kg ya. Tinggi 157. Nah, yang ditanyakan AM-nya. AM tadi berapa rumus AM? Di buku mana? Buku bahan aja. Diam dulu sebentar. AM, ayo, baca ya. Ini di belakang. Air metabolisme 5 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi setiap berat badanmu 1 kilo berat badanmu itu dikali 5. 1 kilo berat badan. Iya, kamu beratnya 51 kali 5 berarti. Iya, betul. Berapa mun 51 kali 5? Oh, AP-nya mana AP-nya? Paham ya, itu untuk AM. Kemudian apa lagi? IWL. Rumusnya apa IWL? 15 cc per kilogram. Berarti 251. berapa? 255. Mana tadi ini 51 dikali 15. Betul ya, itu. Kemudian yang ditanya rumus Watson. Dituliskan balance cairan adalah intake dikurang output ya. Berapa hasilnya? 0. Maka berarti balance cairan pasien adalah 0. Berarti seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Tujuannya apa? Tujuan kita menghitung pasien itu sudah dibacakan di materi. Tujuan kalian menghitung. Nah ya, untuk pengerjaannya berarti kita lanjut untuk presentasi. Untuk presentasi supaya mempersingkat waktu, tolong kalian ya untuk mempresentasikan kelompok kegiatan 1 itu kelompok 1, kegiatan 2 itu kelompok 2, kegiatan 3 kelompok 3. Nanti tolong yang lain perhatikan karena ada informasi yang akan kalian dapat dari penghitungan maupun cara pengerjaannya ya. Oke, sekarang kita mulai. Dari yang kelompok 1 siapa yang mewakili? Silakan maju ke depan. Kelompok 1 sekarang maju ke depan. Mempresentasikan kegiatan 1. Di sini ada temukan kata dalam tabel berikut, kemudian beri penjelasan terkait kata yang kalian temukan. Jadi teman-teman, di sini itu ada tabel. Kita harus mencari kata yang dimana kata itu kita cari apa artinya. Nah, dari sini kelompok kita menemukan ada 4 kata. Yang pertama adalah output. Output adalah cairan yang keluar dari tubuh. Sedangkan di sini kita ada lagi intake. Intake adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Di sini juga ada air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Yang keempat, kita menemukan kata elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terberai ke dalam bentuk ion-ion. Dan selanjutnya larutan menjadi kandungan elektrik. Ion-ion merupakan atom bermuatan elektrik. Nah, jadi teman-teman, untuk kelompok 1
ada output, air, elektrolit, dan intake. Cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Apabila ada masukan atau kata-kata lain bisa ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjabarkan kegiatan 1 tentang mencari kata yang ada di dalam tabel. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau menambahkan atau ada yang ditanyakan? Atau sama hasil yang ditemukan atau ditemukan kata lain? Sama ya. Jadi silakan nomor 3 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bu mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya Muhammad Rahmat, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Munawwarah, Diana Rahayu, Mujizatul Solikah, dan Nur Hayati. Dari LKPD ini kami mendapatkan salah satu soal yang unik. Karena apa? Karena berhubungan dengan soal cerita. Nah, jadi soal kasus yang kami dapatkan adalah Tuan H, usia 40 tahun, berat badan 60 kg, pos laparotomi, kondisi pasien tampak lelah, tampak lemah, kesadaran kompos medis, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mm hidrardium, HR-nya 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, masih dalam kondisi dikuasakan. Lalu terpasang drainase 100 cc pada bagian luka berwarna kemerahan, NGT terbuka sebanyak 200 cc dengan cairan berwarna kuning kehijauan, infus RL 500 ml per 6 jam, drip antrain 1 ampul berisi 100 ml, jumlah urin 1500 cc dan mendapat transfusi WB 300 ml. Lalu penugasannya adalah tentukan cairan masuk atau intake, kedua tentukan cairan keluar atau output, ketiga hitung balance cairan, dan keempat sebutkan tujuan dari tindakan tersebut. Untuk penghitungannya, mohon izin Bu untuk menulisnya di papan tulis. Terima kasih. Soal yang pertama yaitu drainasenya, pengeluaran urin, NGT terbuka, dan IWL, invisible water loss. Dengan jumlah drainase sebanyak 100 cc, urin 1500 cc, NGT terbuka 200 cc, lalu IWL dihitung dari 15 dikali berat badan pasien, yang mana 60. Dengan hasilnya 900 cc. Lalu kita jumlahkan keseluruhan dari pengeluaran cairan, didapatkan hasil 2700 cc. Yang ketiga yaitu balance cairan. Untuk menghitung balance cairan, itu kita bisa kurangkan intake cairan dengan output cairan. Dengan rumus balance sama dengan CM atau cairan masuk dikurang dengan CK, cairan keluar. Cairan masuk yaitu yang ada di intake 2700 cc dikurangkan dengan output cairan 2700 cc. Dan hasilnya adalah 0. Jadi balance cairan yang didapatkan oleh Tuan H berusia 40 tahun dengan berat badan 60 kg didapatkan balance cairannya adalah seimbang. Lalu untuk yang nomor 4, tujuan penghitungan intake dan mengenai hasil diskusi kelompok 3,
Salah kilapnya mohon maaf. Jika ada masukan silakan ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa penjabaran dari kelompok 3. Ucapkan terima kasih ya. Jadi 3 kegiatan kita KPD itu sudah selesai. Nah, untuk yang ini beri kesempatan dulu dapat pertanyaan untuk hasil perhitungannya. Jadi ini untuk input memang 500 itu dikalikan dulu 4 atau karena per 6 jam maka hasilnya 2000, makanya hasilnya 2700. Saya tahu bingung dengan hasil 2700 dari mana ya. Jadi nah kalau kita dalam melakukan pekerjaan di rumah sakit atau saat kita berdinas di rumah sakit itu kita akan namanya menghitung badan cairan. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Akan tetapi dalam penghitungan kita harus dalam prosedur pelaksanaannya karena kita tentukan ada mengukur cairan pasien dari urinnya. Itu jangan lupa gunakan sarung tangan, menggunakan masker sebagai alat perlindungan karena yang dihitung adalah cairan kotor sehingga harus adanya perlindungan. Ketiganya tetap kalian utamakan dalam melakukan prosedur tindakan saat kalian di lapangan nanti, saat kalian bekerja di rumah sakit ya. Kalau yang lainnya itu bisa berupa datanya kita peroleh dari kita melakukan wawancara ke pasien ya. Kita tanyakan berapa makanan yang diperoleh, apa aja, kita lihat terpasang apa di tubuhnya, kemudian kita tanyakan adakah muntahan atau terus juga ibu mau ingatkan untuk penghitungan badan cairan antara orang dewasa dan anak-anak itu terdapat perbedaan, dengan rumusnya pun berbeda, IWL-nya berbeda. Untuk hari ini kita belajar tentang orang dewasa dulu, kemudian nanti misalnya ada kenaikan suhu itu ada rumus tersendiri, kalian bisa baca di bahan ajar ya untuk menambah pengetahuan kalian ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Sekarang ibu beri kesempatan kalau ada yang ditanyakan di sesi ini ya. Adakah pertanyaan? Silakan ya. Nah ibu ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini, intake dan output cairan hitungannya. Apakah atau ada singkatan yang tidak dipahami? Paham? Paham. Sekarang ibu mau tanya ada kalian apa itu AM? Air masuk. Iya, udah dulu. Ya udah silakan apa AM? Apa ya tadi? Air metabolisme. Iya betul, air metabolisme itu air yang diperoleh dari hasil metabolisme tubuh yang mana hasilnya itu tidak bisa dihitung sehingga perlu ada rumusan yang ditentukan dari berat badan kita. Sekarang ibu tanya lagi satu pertanyaan, apa itu IWL? Rahmat Bu. Iya silakan Rahmat. IWL adalah invisible work loss yang mana pengeluaran yang tidak dapat terhitung, makanya diadakan rumus 15 kali berat badan. Berat badan. Berarti IWL ada invisible water loss. Jadi cairan yang tidak disadari keluarnya, seperti perasaan dia ke kamu. Bagaimana menghitung kalau suhu tubuhnya naik, bagaimana menghitung suhu tubuh cairan intake dan output anak, itu akan sangat menaik lagi. Bisa kalian cari bahannya sendiri ya untuk sebagai referensi kalian. Nah, sampai ke akhir ini ibu minta adakah yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sorry kan Bu. Oh ya boleh, silakan ke depan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. 2. Jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh yang disebut intake berasal dari makanan, minuman, metabolisme, dan pada pasien bisa berasal dari infus maupun transfusi. 3. Jumlah cairan yang keluar disebut output, bisa berasal dari urin, keringat, feses, IWL, atau pada pasien bisa berasal dari drainase luka. 4.
Keseimbangan cairan masuk dan keluar harus diperhatikan, terutama pada pasien untuk menentukan status cairan tubuh. Kurang atau lebihnya juga untuk mengetahui tingkat dehidrasi seseorang. 5. Kebutuhan cairan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, dan status kesehatannya, serta faktor lainnya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan meminta kalian mengerjakan soal evaluasi. Linknya akan Ibu kirimkan ke WA. Silakan gunakan HP kalian ya. Nah, ya udah diterima. Enggak, aku udah paling benar. Ya, untuk nilai sudah masuk semua. Dan kalian sudah bisa langsung melihat skor yang kalian dapatkan ya. Gimana hasil kalian? Nilainya Ibu lihat bagus semua. Jadi karena nilainya bagus berarti untuk penilaian Ibu anggap kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Ibu akan meminta kalian nanti untuk menambah pengetahuan kalian, tolong soal nanti ada diberikan sebagai pengayaan kalian, soal yang bisa kalian kerjakan di waktu luang kalian ya, di rumah boleh dikerjakan. Dan nanti hasilnya boleh juga kalian perlihatkan untuk kita diskusikan bagaimana adakah yang tidak kalian pahami dari soal yang Ibu berikan nantinya ya. Jadi nanti ya sebagai bahan kalian aja. Kalau informasi bisa kalian peroleh dari kalian baca bahan ajar yang sudah diberikan. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau menanya kalian sebagai refleksi Ibu pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Siang-siang? Mantap. Hitung-hitung yang tadinya dipikir susah, bisa lebih mudah. Adakah lagi kelebihan yang bisa kalian pembelajaran kita sistem seperti ini? Ada yang bisa memberikan masukan? Kalau kekurangannya atau kelebihannya? Ya, kalau dari kelebihannya Bu ya, namanya berkelompok itu pasti kita bisa berdiskusi. Yang mana jadi kalau misalnya kita nggak paham itu menanyakan tuh nggak canggung, nggak malu dan nggak takut salah. Karena kan namanya sama-sama belajar tuh Bu ya. Jadi kalau berkelompok seperti ini memudahkan kita untuk mengerjakan tugas karena kan mengerjakan bersama. Itu sih kelebihan yang memang sangat menginspirasi dan membuat kita semua semangat. Untuk pembelajaran yang menggunakan kasus, bagaimana pendapat kalian? Dari Rahmat, Ya. menurut Rahmat untuk pembelajaran mengenai soal kasus itu cukup menarik. Di sisi lain kita bisa membuat kita lebih berpikir lebih aktif, dan juga kita selain dari itu kita bisa belajar bagaimana sih memecahkan satu masalah, bagaimana sih kita nantinya di saat mungkin di lapangan kita bisa memecahkan masalah yang tidak terkontrol, masalah yang tidak terduga kayak gitu. Jadi sangat diapresiasi lah pembelajaran seperti ini, bisa ditingkatkan lagi untuk selanjutnya. Kalau masukan, adakah masukan yang perlu Ibu ditambahkan ke Ibu atau misalnya penjelasan Ibu yang terlalu susah dipahami atau terlalu cepat ya? Adakah?
minggu depan jangan lupa pembelajaran kita akan melanjutkan KD selanjutnya, yaitu KD 3.27. Itu tentang menghitung intake dan output nutrisi ya. Yang hari ini cairan, berarti minggu depan tentang nutrisi, dan materinya akan Ibu berikan minggu depan ya. Baik, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau minta Laut untuk membaca, memimpin doanya. Silakan yang lainnya bersiap untuk doa pulang. Doa menurut kesabaran dan kesabaran kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan dari sini, silakan pulang ke rumah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.